siang teman-teman, balik lagi di channel saya Belajar Usaha dengan saya Andrea Ramadan teman-teman. Ini kali ini saya mau berterima kasih teman-teman. Video pertama saya di channel Belajar Usaha itu ternyata responnya lumayan bagus teman-teman ya. Saya nggak nyangka satu video kira-kira 18 hari lalu subscribernya 531 subscriber dan ternyata view-nya 15.000. Itu saya kaget dan senang teman-teman. Otomatis berarti kan penerimaan dari teman-teman, respon dari teman-teman itu ternyata bagus ya. Oleh karena itu saya jadi semangat untuk bikin video yang membahas tentang usaha teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau bahas usaha saya sendiri teman-teman ya. Mungkin banyak yang tanya ya ke saya, atau mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya pekerjaan utama Andrea Ramadan itu apa sih teman-teman ya. Jadi sebenarnya pekerjaan utama saya itu sebenarnya bukan ngedrone teman-teman. Sebenarnya bukan videografer, bukan fotografer, bukan menjadi droner yang profesional, bukan. Jadi ngedrone, bikin video itu sebenarnya hanya hobi, iseng-iseng teman-teman. Sebenarnya pekerjaan utama saya itu ya usaha teman-teman, wira swasta, dan utamanya adalah di bidang cuci-cuci teman-teman, di bidang laundry ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, di saya nih syutingnya ini sambil ngobrol santai di laundry saya. Ini masih di Cirebon teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini saya mau sedikit bahas tentang laundry. Usaha sebenarnya Andrea Ramadan adalah di bidang laundry teman-teman ya. Sebenarnya saya itu usaha udah banyak teman-teman. Laundry, dulu pernah jualan motor bekas, pernah jualan mobil taksi, pernah jualan bikin warteg teman-teman, wartegan, terus jus pakai gerobak pernah, terus pernah juga susu murni juga saya pernah teman-teman. Dulu susu murni saya 2 hari sekali saya ngulak ke Kuningan ya, langsung ke Koperasi Karyan Nugraha kalau nggak salah ya. 2 hari sekali saya bolak-balik Kuningan untuk ngulak itu belanja bahan-bahannya lah teman-teman ya, bahan baku utamanya ya susu murni. Terus saya pernah juga jualan tas, pernah juga jualan ini juga pernah teman-teman, ayam Kentucky. Nah kebetulan saya itu usaha sudah coba banyak, tapi yang berkembang ternyata di bidang laundry teman-teman. Ternyata rezekinya di laundry ya, alhamdulillah ya. Jadi saya lumayan berkembang, alhamdulillah. Usaha-usaha lainnya yang saya sebutkan itu juga alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah sudah ditutup ya. Jadi usaha terakhir yang saya tutup yaitu usaha di fried chicken, namanya Laris Chicken teman-teman ya. Itu baru buka mungkin 4 bulan 5 bulan lah udah saya tutup, karena ternyata makin lama bukan makin bagus malah minus teman-teman. Waktu itu kena momen puasa sehingga ternyata malah sedikit teman-teman yang beli ya. Tadinya sebelum puasa malah lumayan, artinya buat gaji pegawai lumayan ada lah ya. Terus ketika puasa minus terus, udahlah saya udah males lah, saya tutup aja gitu teman-teman. Jadi saya usaha udah banyak, dan yang berkembang laundry, dan usaha yang saya tutup juga ternyata sudah banyak teman-teman ya. Yang tadi saya sebutkan itu diantaranya, kemungkinan masih ada lagi cuma saya udah agak lupa ya. Dan intinya udah banyak. Jadi kenapa sih saya memilih usaha laundry teman-teman? Jadi sejarahnya gini teman-teman. Saya itu bukan lahir dari keluarga pengusaha teman-teman. Bapak saya kerja di bank ya, terakhir itu di Bank Mandiri. Ibu saya ibu rumah tangga. Dulu saya kuliah itu di Depok teman-teman, di Universitas Indonesia, dan saya ngekos di Depok juga, itu namanya Strawberry Home teman-teman. Dan saya perhatiin di Depok itu kok banyak banget ya usaha laundry teman-teman. Dan ternyata mayoritas laundrynya juga gak pada hidup ya, artinya transaksinya ada,
lumayan lah ada cucian-cucian yang menumpuk gitu. Saya lihat di Depok seperti itu, dan kebetulan waktu itu di rumah saya ya, di rumah orang tua saya di Cirebon itu ada tempat kosong. Di bagian depan itu ada tempat kosong. Nah, dari kakak saya yang perempuan itu ngasih ide gimana kalau tempat itu kita bikinkan laundry, teman-teman. Nah, dari ide itulah langsung saya eksekusikan, teman-teman. Jadi saya ngecat waktu itu, yang ngecat, bikin logo, sama ada teman saya yang bantu, itu namanya Strawberry Laundry. Itu saya nyontek karena di kosan saya yang di Depok, Strawberry Home, itu namanya ada Strawberry Laundry juga, teman-teman. Jadi saya contek ya waktu itu ya, benar-benar contek pelak-pelak. Saya belajar sedikit ke mas-mas yang jaganya di sana, namanya Mas Ruby kalau nggak salah, orang Tegal ya. Jadi saya buka dulu waktu dulu ya, itu tahun 2010 ketika saya kuliah ya. Saya bukakan laundry untuk orang tua saya, teman-teman. Jadi bukan untuk sendiri dulu ya. Saya kuliah di Depok, bukakan laundry di Cirebon. Saya belajar dari laundry di Depok. Kemudian alhamdulillah ya, laundrynya waktu itu jalan, walaupun sebenarnya awal-awal itu bener-bener sepi, teman-teman ya, karena di Cirebon itu orang belum terlalu familiar dengan yang namanya laundry, teman-teman. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, lambat laun ternyata naik, teman-teman. Sedikit demi sedikit ada profit ya, gitu, teman-teman. Nah, kemudian setelah lulus kuliah ya, saya tuh lulus kuliah itu di 2013 akhir kalau nggak salah. Saya ngelamar kemana-mana, teman-teman, udah banyak ya, puluhan perusahaan yang saya lamar dan puluhan tes yang saya jalani. Dan sebenarnya dari tes-tes yang saya masuk tes kerja itu, saya udah masuk ke level yang lumayan tinggi, teman-teman. Maksudnya gini, sebentar lagi kalau itu lulus langsung medical check up. Ternyata saya banyak ditolak, teman-teman ya, di puluhan perusahaan saya ditolak. Akhirnya saya fokus di usaha laundry, teman-teman, dan alhamdulillah ya sampai sekarang usaha laundrynya ya lumayan lah, alhamdulillah, disyukuri, teman-teman. Bisa cukup ya buat sehari-hari, buat jajan, alhamdulillah bisa cukup, teman-teman. Ya, ini salah satu laundry saya, teman-teman ya, di Cirebon, teman-teman. Mungkin teman-teman kan taunya saya jalan-jalan terus ya, happy-happy terus. Ya ini pekerjaannya laundry ya, alhamdulillah ya. Salah satu keunggulan laundry itu ya mungkin usaha yang lebih mudah dikontrol, sedemikian sehingga itu bisa ditinggal, teman-teman ya. Tapi jadi gini, laundry itu sebenarnya ya, kali yang saya rasain ya, memang bukan penghasilan yang gelondongan, sangat besar, tapi ya memang bisa dibilang agak apa ya, karena penghasilan harian dia bukan gelondongan ya, dibilang receh juga enggak sih, teman-teman ya, lumayan lah, alhamdulillah ya. Jadi potensi penghasilannya lumayan ada lah ya. Bangsa berapa ya, aduh saya bingung kalau mau sebut angka, teman-teman ya, karena ternyata laundry itu ya fluktuatif. Artinya saya kan ada beberapa tempat, teman-teman, ada yang cabangnya bagus, ada yang cabangnya biasa aja, malahan ada yang minus, teman-teman. Jadi ternyata kalau usaha itu harus siap untung, harus siap belum untung juga, teman-teman, karena ternyata ada cabang yang surplus, ada cabang yang ngepas, ada cabangnya defisit malah. Jadi di situ ada subsidi silang, teman-teman ya. Cuman ya itulah namanya usaha, ada untung, ada belum untung. Ya artinya ya tetap dijalani saja. Mengenai potensi pendapatan ya itu tergantung tempat, tergantung macam-macam, teman-teman ya, tergantung banyak faktor ya. Jadi ternyata tidak melulu surplus. Ya intinya adalah tetap semangat, tetap disyukuri, dan tetap berusaha gimana cara memaksimalkan pendapatannya, teman-teman, itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kali ini saya mau bahas modal ya. Jadi modal utama sebenarnya kemauan, teman-teman ya. Sebenarnya bukan ngomongin duit dulu, tapi kemauan dulu. Jadi kalau untuk laundry itu
harus ada kemauan, yang kemudian ada tempat ya, mungkin tempat bisa di rumah sendiri, bisa sewa ruko di pinggir jalan. Kemudian harus ada mesin cuci juga nih, mesin cuci, mesin pengering. Yang belum punya mesin pengering mungkin bisa juga, dulu juga saya mulai dengan cara dijemur teman-teman ya. Jadi dengan modal minim, hanya ada modal mesin cuci dan modal tempat, kemudian habis cuci terus dijemur ya. Itu saya dulu masih ngalamin itu dijemur. Sekarang udah pakai mesin pengering ya. Terus alat setrika, habis itu terus di packing. Udah teman-teman, sesimpel itu ya. Jadi mesin cuci, mesin pengering, setrika, terus di packing. Simple ya. Kelihatannya simple ya, garis besarnya seperti itu. Itu modal-modalnya. Mungkin kalau di range budget ya, budget itu mungkin kisaran di 60-an sampai, kalau kayak gini sama tempat ini sekitar 140-an lah mungkin teman-teman ya. Jadi dengan 140-an, 150-an teman-teman bisa dapat usaha laundry yang begini. Menurut saya sih modal segitu ya, dengan potensi pendapatan kalau dibandingkan dengan video saya sebelumnya teman-teman ya. Video saya sebelumnya itu tentang videografi ya, di bidang drone ya. Itu modal drone dibandingkan dengan modal laundry itu jauh lebih besar modal usaha laundry teman-teman ya. Kalau modal usaha drone itu murah banget menurut saya dibanding dengan modal usaha laundry, dibanding lagi dengan pendapatannya ya. Kalau di laundry modal 150 bisa untung, bisa belum untung teman-teman. Kalau ngedrone apa ya, dengan modal 30-an, misalkan Mavic 3 ya 30-an, itu kalian sudah bisa sekali job bisa 2 juta mungkin minimal mentahan aja. Artinya terus juga gelondongan juga kan, kalau di laundry itu lebih ke harian, tidak gelondongan, dan mungkin nominalnya tidak terlalu besar mungkin ya teman-teman ya. Tapi ada juga sih kalau memang laris banget ya akan besar. Jadi sebenarnya relatif. Tapi dibandingkan modal dengan pendapatannya ya, kalau menurut saya sih lebih besar usaha videografi ya, usaha fotografi, apalagi yang drone lah. Karena dengan modal 30-an ngedrone, sekali ngejob 1,5-2 juta dapat teman-teman. Kalau laundry untuk dapetin segitu agak lumayan berat ya teman-teman, apalagi baru-baru ya. Kalau laundry itu perlu waktu lah untuk dia grow yang besar gitu. Jadi teman-teman, modal laundry berapa ya? Mungkin 70-an, 150-an, bisa juga miliar teman-teman, tergantung. Tapi minimal ya mungkin plus minus 100 lah ya. 100 sudah cukup lah ya. Itu modal laundry teman-teman. Oke, kali ini saya mau bahas tipsnya ya. Mungkin tips untuk laundry itu mungkin ya yang pasti kalau saya sih prefer yang paling penting adalah mungkin lokasi teman-teman. Makanya ada peribahasa lokasi menentukan prestasi ya, bisa dibilang gitu teman. Jadi kalau teman-teman dapat lokasi yang strategis, ada parkirnya, ruangannya juga cukup, ya mungkin pendapatannya akan lumayan teman-teman. Lain cerita dengan teman-teman yang lokasinya mungkin agak sepi, agak masuk, tapi bukan berarti lokasi yang agak masuk dan agak sepi pendapatannya nggak bagus ya, tapi relatif biasanya tempat yang ramai, ada parkiran itu biasanya lebih laris teman-teman ya. Tipsnya. Kemudian kalau untuk memulai usaha laundry sebenarnya tidak harus bermodalkan besar yang seperti tadi saya sebutkan. Bisa dengan memanfaatkan mesin cuci yang ada di rumah. Jadi tidak harus mesin cuci yang kayak gini. Ini kan mahal nih, mungkin 10-an apa 11 atau berapa saya lupa. Cuman artinya mesin cuci kayak gini harganya lumayan. Kalau pakai mesin cuci di rumah itu kan ya ibaratnya memanfaatkan apa yang dipunya gitu, tanpa modal lagi. Dengan modal mesin cuci, modal banner udah selesai teman-teman. Kalau mau mulai dengan apa adanya, pakai jemur nggak apa-apa, sistem jemur juga nggak apa-apa tuh teman-teman. Jadi kalau mau mulai ya mulai aja, jangan sampai kebanyakan mikir modal ya, nanti nggak mulai yang ada ya nggak jalan-jalan. Dan apa ya, lebih baik pokoknya mulai dulu sambil disempurnakan kemudian. Jangan sampai pengennya langsung sempurna jadinya nggak mulai ya teman-teman. Nah itu tips dari saya. Jadi tadi lokasi, kalau mau mulai aja. Kemudian apalagi ya,
Eh, mungkin tips dari saya mungkin ya segitu aja teman-teman ya. Nggak banyak. Intinya adalah paling utamanya sih niat, dan kalau mau buka ya segera buka dengan segala dengan segala keterbatasannya, nggak apa-apa gitu, karena nanti sambil berjalan kita sempurnakan. Jangan sampai pengennya langsung yang kayak gini ya, langsung mesin tingkat kayak gini. Nggak perlu. Karena ada juga cabang saya yang dengan mesin sederhana tapi penghasilannya juga lumayan, itu pun ada teman-teman. Dan ada juga cabang laundry saya yang mesinnya kayak gini nih, udah beli mahal-mahal, ternyata pendapatannya bosok juga ada teman-teman. Jadi ternyata tidak melulu dengan mesin yang mahal itu akan laris manis, tidak juga. Jadi ya mungkin rezeki-rezekian ya. Kadangkala kita kira tempat ini bakal rame, ternyata nggak demikian, atau sebaliknya, yang kita kira tempat yang nggak rame ternyata rame. Jadi sampai sekarang pun saya masih kadang-kadang salah milih tempat teman-teman. Jadi ya kita sambil belajar, semuanya sambil bareng-bareng belajar. Di sini ya alhamdulillah saya sudah memulai dari 2014, berarti ya saya fokus ke usaha laundry dari 2014, alhamdulillah ya teman-teman ya. Ya bagi teman-teman yang mau usaha laundry ya, barangkali mau bertanya atau beli peralatan, mungkin nggak apa-apa ke saya, bisa saya bantu teman-teman ya. Oke, mungkin saya kira cukup ya video sharing saya tentang usaha laundry saya teman-teman ya. Doakan usaha saya lebih maju lagi, berkembang pesat, dan bisa cabangnya seluruh Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali teman-teman ada yang mau kerjasama buka laundry di kota tertentu, saya yang manage ya, itu juga bisa teman-teman ya. Tinggal DM Instagram saya aja teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you.